Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Aini dari kelas XQ atau 10Q. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi seperti pada judul video saya hari ini, saya akan berperan menjadi seorang peneliti sejarah. Baik, mari kita simak video berikut ini. Saya seorang peneliti sejarah di Balai Pelestarian Cagar Kebudayaan. Kali ini, saya akan melakukan penelitian sejarah. Yaps, setelah saya menentukan topik sejarah apa yang benar saya teliti, saya kemudian membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pertanyaanku ini tentunya harus mencakup 5W dan 1H ya. Oke, setelah itu melakukan penelitian sejarah. Tunggu, ternyata dalam penelitian sejarah itu tidak boleh sembarangan loh, harus ada metode yang dilakukan. Kira-kira apa saja ya metodenya? Metode yang pertama yang dilakukan para penelitian sejarah seperti saya ini yaitu mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Metode ini bisa kita sebut dengan heuristik. Sumber yang bisa digunakan itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yuk mari kita lihat apa itu sumber-sumber tersebut. Nah, di atas meja ini ada catatan harian, dokumen-dokumen, hasil wawancara, dan foto-foto sejarah. Barang-barang inilah yang merupakan contoh dari sumber primer, di mana sumber primer ini merupakan sumber yang berasal langsung dari para pelaku sejarah. Apabila kita memerlukan sumber primer terkait dengan arsip, kita bisa mengakses melalui website Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu unri.co.id, seperti ini ya. Sedangkan yang saya bawa ini berupa laporan penelitian, ensiklopedia, catatan lapangan, peneliti, dan buku. Kalau barang-barang ini termasuk dari sumber sekunder loh. Sumber sekunder ini merupakan sumber yang berasal dari pihak yang bukan pelaku sejarah, melainkan pihak lain di luar para pelaku sejarah. Sebagai contohnya, misalnya nih, kita ingin meneliti satu candi, kita harus mengetahui latar belakang candi tersebut melalui laporan penelitian atau buku. Lalu, untuk mendapatkan ukuran foto dan hal-hal lain yang aktual, kita perlu mendapatkan data primer sehingga kita harus mengunjungi candi tersebut secara langsung. Oke, setelah selesai, selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu membuktikan keaslian sumber sejarah yang diperoleh atau kita biasa menyebutnya dengan kritik atau verifikasi. Ada dua macam kritik yang perlu kita ketahui, ada kritik ekstern atau autentisitas, di mana kritik ini dilakukan terhadap keakuratan dan keaslian sumber. Sedangkan kritik intern atau kredibilitas ini merupakan kritik terhadap kredibilitas sumber. Langkah selanjutnya yaitu saya akan menganalisis sumber sejarah dalam menafsirkan dan memahami makna keterkaitan dari berbagai sumber sejarah. Apakah ada sebab akibat atau ada korelasinya dari sumber sejarah yang diverifikasi? Nah, metode penelitian sejarah ini bisa kamu sebut dengan interpretasi atau explain. Pada metode ini, penelitian dituntut untuk berimajinasi yang terbatas, artinya batasan di sini itu berupa fakta-fakta sejarah yang ada tidak boleh menyimpang. Sehingga peneliti harus sangat berhati-hati karena di sini sangat rentan bagi peneliti untuk memasukkan sisi subjektivitasnya. Dan metode terakhir dari penelitian sejarah ini berupa historiografi. Apa sih historiografi itu? Oh iya, aku ingat, tadi di sekolah aku diterangkan oleh guru sejarahku bahwa dalam bahasa Yunani, kata historiografi berasal dari kata historia yang berarti sejarah dan grafia yang artinya penulisan. Singkatnya, historiografi ini adalah penulisan sejarah. Menurut Lohandat tahun 2011, kesuksesan seorang sejarawan itu diukur dari historiografinya, sehingga historiografi menjadi salah satu bentuk komitmen keseriusan dalam belajar ilmu sejarah. Menariknya, historiografi sejarah Indonesia ini umumnya dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Yuk kita bahas satu persatu dari ketiga jenis historiografi tersebut. Kita pasti pernah mendengar kitab Negara Kertagama, kan? Bukan? Yaps, kitab yang ditulis oleh Empu Prapanca pada zaman Keraton Majapahit ini merupakan salah satu contoh dari historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan tulisan sejarah dari masa kerajaan Hindu, Buddha, hingga masuknya Islam di Indonesia. Lebih mudahnya dapat kita artikan semacam naskah sejarah yang menceritakan seperti apa sih kehidupan pada zaman kerajaan, bagaimana sistem pemerintahannya, dan siapa saja orang-orang di kerajaan tersebut. Ciri khas dari historiografi tradisional ini berpusat pada istana, raja, dan bangsawan. Karena
banyak penulisan sejarah yang berkaitan dengan penguasaan dan penguasa. Kemudian pasti kita tidak asing lagi nih dengan buku karya Thomas Stamford Raffles dengan judulnya The History of Java ini, bukan? Nah, buku ini merupakan salah satu contoh dari historiografi kolonial. Historiografi kolonial ini merupakan tulisan sejarah dari masa kolonial. Adapun ciri khas dari historiografi kolonial ini berupa Eropa sentris yang memusat pada tulisan sejarah tentang berbagai bangsa Eropa yang pernah singgah dan bahkan berkuasa di Nusantara. Dan yang terakhir, penulisan sejarah yang menempatkan rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarah dari segala sejarahnya sendiri. Dengan menerapkan studi kritis ini, kita bisa menyebutnya dengan historiografi modern. Ciri khas dari historiografi ini adalah Indonesia sentris. Contohnya berupa buku berjudul Pemberontakan Petani Banten tahun 1888 karya Sartono Kartodirjo. Nah, itulah penjelasan tentang materi pada hari ini. Wah, ternyata asik juga ya belajar tentang sejarah itu. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa semuanya.